Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading energi update karir dan keuangan untuk ke-12 zodiak sign di bulan April 2025 ya. Oke, aku akan upload 3 video guys untuk malam hari ini. Yang pertama, energi update karir untuk para penerima gaji atau yang bekerja dengan orang lain. Yang kedua, energi update karir untuk para pemilik usaha atau pelaku bisnis. Dan yang ketiga, pesan tentang keuangan untuk ke-12 zodiak sign di bulan April ini ya. Yang saat ini sedang kalian tonton adalah readingan pesan keuangan untuk ke-12 zodiak sign. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi, dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Aku hanya akan ambil satu kartu saja guys untuk readingan pesan keuangan dari tarot, dan satu kartu lagi oracle ya sebagai nasihat atau clue petunjuk untuk bagaimana cara menghandle your financial situation in this April. Well, oke. Tidak ada video extended dan juga tidak ada kartu-kartu klarifikasi. Mudah-mudahan walaupun singkat-singkat saja tapi bisa bermanfaat untukmu. Oke, kita akan segera mulai saja guys. Aku tak bagi 3 dulu kartu ini, dan kemudian shuffle untuk kartu oracle-nya 3 kali saja, lalu membagi 3. Oke, ini dia. Kita mulai yang pertama dari Taurus guys. Halo Taurus, apa? The Star guys. Bulan April adalah bulan yang terbaik aku rasa mengenai finansial untuk kamu di sepanjang tahun 2025 guys. If we are compare this into a year of 2025, the Star is the highest card, kartu paling tinggi. Ada anger di sini, kemarahan. Ini kayak ada lebah marah. Oke, jadi situasi keuanganmu kayak bagus guys, tapi kayak diganggu sama orang. Kayak ada yang mengganggunya. Kayak ada sarang lebah di sini, mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Dan ini ratu lebah ya. Ratu lebah itu kan selalu biasanya di bagian dalam ya, Taurus ya. Jadi kalau ada sarang lebah, ratunya itu di bagian dalam. Dan ini ratunya udah keluar. Biasanya kalau ratunya udah keluar itu hanya ada 2 kemungkinan guys. Sarangnya diganggu, yang kedua dia mau ninggalin sarangnya karena udah selesai menggunakan sarang tersebut. It's like the nest is your financial in this April, dan kemudian ada yang mengganggunya. Sampai kamu marah banget katanya. Okay, I don't know what it means. Maybe you need to be angry. Mungkin memang kamu perlu marah karena kamu diganggu ya. Bisa jadi memang kamu perlu marah. Kayak bersikap tegas mengenai keuangan aku rasa Taurus ya. Jadi kalau misalnya menurut kamu ada yang mengganggu-ganggu guys, even kamu dalam the star mode lagi bagus-bagusnya, tapi kalau pengganggu ini emang benar-benar mengganggu, jangan sungkan-sungkan katanya untuk marah ya, terutama jika ini berkaitan dengan uang-uangan. Kamu harus tegas guys dalam urusan uang-uangan katanya. Karena ini lihat sayapnya dipatah-patahin guys, kakinya dipatah-patahin gitu. Kayak posisi tinggimu ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak baik untuk mengambil keuntungan sendiri dan kemudian merugikan kamu. Dan kemudian silahkan marah katanya, jangan biarkan kamu dirugikan. Oke. Kita teruskan untuk Virgo. Ini dia pesan keuangan untuk kamu di bulan April ini guys. The Tower. Aduh Virgo, kalau kamu ini bingung-bingung mulu deh. Oke, ya kayak akan ada peluang atau tawaran ini guys. Ascension itu akan selalu cerita tentang naik ya. Ada yang naik. Oke, kayak matahari, ini matahari mau terbit. Terlihat seperempatnya dulu. Ada yang pernah lihat sun rising guys? Sun rising itu melihat matahari terbit. Oke, dia pelan-pelan naik. Berarti keadaan keuangan kamu kayaknya naik pelan-pelan. Matahari terbit itu pelan-pelan ya, tapi pasti. Oke, dia akan segera naik begitu. Kayak masa-masa gelapmu sudah berakhir.
Yang pasti ketika matahari naik guys, itu masa malam sudah selesai ya nggak? Nah kalau kita lihat dari sisi dari bagaimana cara tarot membaca tentang pasang surutnya situasi dalam hidup ini adalah the moon, the sun, the moon, the sun. The moon itu artinya malam atau masa-masa maghrib dan kemudian the sun itu adalah masa-masa cerah atau aktif kembali ya. Jadi kalau rekening tabungan kamu guys itu kayak kosong gitu, maka di April ini pelan-pelan mulai terisi kembali dan pelan-pelan, oke? The Two of Swords adalah kartu kebimbangan guys. Jadi di mana ada The Two of Swords, wisdom is needed. Oke, jadi karena memang keuangan kamu membaik katanya Virgo, kamu harus bijaksana guys. Karena kayaknya lama banget kamu di masa gelap tadi, dan kemudian ketika sudah mulai terang, kamu tuh kayak Dan biasanya orang yang udah dari lama rekeningnya kosong tiba-tiba terisi gitu, ya apa ya istilahnya? Tunggu. Gamang, oke. Istilahnya gamang ya guys. Jadi kayak kebijaksanaan sangat dipentingkan katanya di bulan April ini untuk mengelola keuanganmu dengan baik ya, karena memang kayak ada peningkatan keluar dari masa gelap masuk ke masa sun rising atau masa-masa terang gitu deh, masa-masa padat ya. Oke, kita teruskan guys untuk Capricorn. Slow but steady judgment, pelan-pelan tapi pasti. Oke, kartu oracle yang datang mengenai keuangan kamu adalah pelan-pelan tapi pasti. Berarti ada yang harus ditahan nih ya, Capricorn. Karena kamu kayak mau buru-buru guys. Aku nggak ngerti ini apa. Jadi mengenai keuangan kamu terlalu terburu-buru sekali. Judgment ini bilang jangan. Ini kan peringatan ya guys. Karena kalau terburu-buru berarti memilih jalan yang salah. Judgment hanya akan datang kalau manusia melipir ke jalur yang salah. Jadi kamu akan mengelola atau kayak menggunakan uangmu dengan cara yang salah di bulan April ini. Ciri-cirinya kamu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Lihat yang ini bagus, mau beli yang ini. Lihat yang itu bagus, mau beli yang ini. Lihat program investasi ini kayaknya menguntungkan, masukkan uang banyak-banyak itu. Kayak ini, you need to hold your horse Capricorn ya, slow but steady. It's okay for whatever you are planning mengenai keuanganmu, it's okay, but slow but steady. Lakukan dengan perlahan-lahan namun pasti. Jangan main gaspol ya, kamu akan gaspol katanya guys. Makanya judgment datang, dan judgment ini datang kalau manusia memilih jalur yang salah. Gaspolmu itu kemungkinan besar akan mengarahkan kamu ke jalur yang salah. Apa yang terjadi guys kalau kita salah dalam memanage uang? Ya udah, rugilah ya, mungkin yang paling kuat, yang paling mungkin terjadi adalah kerugian ya. Oke, kita teruskan guys untuk Aries. Di sini ada New Day dan The Seven of Wands ya. Kamu itu kayak strict banget mengenai keuanganmu, kayak merasa insecure, takut begitu guys. Nah, masa-masa ketakutan itu akan berakhir. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Entah mungkin ada ketidakpastian atau kebimbangan, kebingungan tentang kewajibanmu yang ada kaitannya dengan uang. Kayaknya nggak bisa deh bayar tagihan, bayar apa. But new day is coming katanya. Lagi-lagi nih matahari terbit, mirip-mirip energinya Virgo ini Aries. Virgo juga begitu ya, mataharinya terbit di rekening banknya. Sama seperti kamu juga, dimulai dari bulan April ini matahari terbit. So this is for April guys. Dan kalau kamu lihat ini mataharinya baru seperempat juga belum kayaknya ini ya. Seperberapa lah ini begitu, tapi udah mulai kelihatan hilalnya guys. Masa-masa menakutkan, masa-masa nggak pasti, masa-masa insecure akan segera berakhir katanya ketika kamu melihat matahari terbit ini mengenai keuanganmu ya. Berarti keuangan membaik katanya. Apa yang perlu kita lakukan di masa-masa matahari terbit ya, lebih bersemangat lagi mungkin Aries ya. Tapi karena ini baru seperempat guys, more to come, itu yang perlu kamu ingat. Dan yang kedua, hati-hati karena seperempat itu kecil guys. Jadi kalau misalnya bagianmu adalah 1 juta gitu ya di bulan April ini Aries, maka yang muncul pertama, atau misalnya 1 juta gitulah, we are talking about wealth here, maka di bulan April ini yang muncul pas 100 ribu. Kurang lebih begitu, karena ini baru segini. Tapi masih akan datang, don't worry. Buanglah ketakutanmu katanya ya, rezeki bagus untuk kamu Aries. Kayaknya kamu orang yang ini deh guys, yang royal. Oke. Kita teruskan guys untuk Leo. Ada teaching di sini, the Nine of Swords. Ya, akan ada pelajaran yang kamu dapatkan guys mengenai cara kamu menghandle keuanganmu dari beberapa waktu sebelumnya, dan kamu kena pelajaran gitu, atau harus menghadapi pelajaran di bulan April ini. Bulan April ini keadaan keuangan akan membingungkan untukmu guys, karena the Nine of Swords ini overthinking. Aku rasa ini kaitannya dengan penyesalan, how you spend your money, tidak bijaksana dalam menggunakan keuanganmu, dan April ini kayak seret banget deh untuk kamu ya. Oke, the Nine of Swords ini guys mengkonsumsi pikiran memang seret begitu, tapi jangan sampai ya
You cannot enjoy your days, ya nggak sih? It's like you need to take more list or lesson guys in this April about what are you doing in the recent past about money. Dan jangan biarkan kisah tersebut terulang kembali. Kayak kapok kamu mengenai keuangan, kamu kan kapok di bulan April ini gitu deh ya. Dan memang seret guys. Sorry Leo ya. Kita teruskan untuk Sagittarius guys. Ada kartu duality ditambah the page of sword di sini guys. Bimbang. Oke, ini sisi yin dan yang. Setiap kali kartu duality ini datang, gak usah ini deh, gak usah bimbang berlama-lama katanya Sagittarius. Mengenai apapun itu yang ada kaitannya dengan keuangan di bulan April ini, entahlah mempertimbangkan akan membeli A atau B, apakah akan membeli atau tidak membeli, apakah akan menabung atau tidak menabung, gak usah terlalu dipikirin katanya. Just enjoy. I don't know. Kamu kayak takut banget dengan masa depan mengenai keuangan di bulan April ini. Ya bisa jadi memang banyak yang harus dipersiapkan ya. Artinya April kan bukan tahun 2025 ini kan bukan hanya April aja, Mei masih ada, Juni masih ada, kayak gitu deh. Kayak insecure banget, kayak takut banget tentang kedepannya keadaan keuangan. But yin dan yang muncul di sini kayak everything is stable for you, Sagittarius. You don't need to worry too much. Worry itu hanya akan membuat kita tidak bisa enjoy hari ini, ya nggak sih? Makanya di mana-mana selalu dibilang jangan takut. Ketakutanmu tidak akan mengubah atau menyelesaikan permasalahanmu. Maybe you just need to enjoy more about money in this life di bulan April ini ya. Oke guys, kita teruskan untuk Libra. Ada perception, kemudian the lovers muncul di sini. Oke, the lovers major arcana. Ini adalah zodiak ketiga yang dapat major arcana, Taurus, kemudian Capricorn ditambah ada Libra ya. This is about duality tuh, kayak gini, kayak menurutmu salah ternyata benar, atau menurut orang salah ternyata menurutmu benar begitu. Kayak kamu kan bimbang, itu deh intinya. Ketika the lovers datang ini kebimbangan guys, kayak the lovers duality, oke? Belum tentu pendapat umum akan berlaku untukmu, dan belum tentu pendapatmu akan berlaku untuk umum. But this is your money. That's the most important thing to know. Oke, kalau misalnya ini tentang investasi, orang bilang ngapain beli saham itu lagi begini, lagi keadaan begini, misalnya begitu Libra. But this is your money. If you want to buy that share, just buy. Karena apa pendapat mereka belum tentu itu bisa diterapkan untukmu, kayak begitu. Apapun situasi di luar sana, belum tentu itu berlaku untukmu. Dan apapun situasimu, belum tentu berlaku untuk orang luar. Jadi kayak kebijaksanaan yang dipentingkan di sini mengenai this money shit Libra untukmu di bulan April ini ya. Jangan terlalu fokus pada kayak collective perception. Oke, mungkin kamu bisa jadikan itu sebagai bahan pertimbangan gitu deh guys, tapi tetap keputusan ada di lu gitu deh. Why? Because this is your money. Oke, udah. Kita teruskan guys untuk Gemini. Halo. Oke, ada Ancient Wisdom di sini ditambah the Nine of Pentacles guys. Nine of Pentacles hanya datang ketika orang individualis ya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan Ancient Wisdom sini terlihat entah kenapa kamu disuruh untuk tidak hanya memikirkan dirimu sendiri. Gemini banyak yang pelit guys ya di bulan April ini. Dan Ancient Wisdom ini dibilang jangan pelit, jangan terlalu pelit. It's like sharing is caring guys. Kayak perlu berbagi, jangan lupa untuk berbagi. Kemudian mencoba untuk memahami keadaan orang. Because Nine of Pentacles is always talking about abundance guys, tapi untuk sendirian ya. Jadi kayak disimpan semua untuk dia, nggak mau dikasih tunjuk sama orang, nggak dikasih sama orang. Nah begitulah the Nine of Pentacles. Sementara kemungkinan besar ada orang yang membutuhkannya, kayak begitu guys. Oke. Yuk kita lanjutkan. Yang berikutnya ada Aquarius, struggle, dan kemudian the Knight of Pentacles guys ya. Money won't be easy for you in this April, karena struggle ini selalu cerita tentang perjuangan. Tapi ini kayak ada ikan yang menyusuri alur sungai guys. Ini ikan, dan kemudian ini anak sungai ya. Jadi ikan ini kayak menjalani anak sungai ini untuk menuju ke sungai yang besar begitu. Dan ya struggle lah tentunya, jalurnya sempit begitu. But you need more plan katanya Aquarius. Perencanaanmu harus matang banget. Kamu kayak sedang menjalani keadaan yang
membutuhkan pertimbangan masak-masak mengenai keuangan di bulan April ini, pastikan kamu punya strategi atau rencana yang baik guys. Jangan main ngalor ngidul atau jangan main asal jeplak atau nekat-nekatan. Oke? Planning mengenai Pentacle sangat penting sekali. Keuanganmu harus terencana di sepanjang April ini karena kamu lagi struggle guys. Ya. Kalau jalur anak sungai itu kecil, berarti begitulah sumber keuanganmu. Mengalir tapi kecil. Karena itu kamu harus wise, harus bijaksana dalam planning. Begitu Aquarius, oke? Oke guys, kita teruskan untuk yang berikutnya ada Cancerian. Apa ini katanya Cancer? Healing energy ditambah. Kamu maling kan? Enggak, kamu dimalingin kayaknya ya, kan ada healing temannya. Oke, kayak akan ada kerugian besar yang terjadi guys. Dan ini kayak curang, orang berbuat curang sama kamu. The Seven of Swords ini adalah kartu minor arcana. Ini kamu bisa hindari dengan cara lebih bijaksana atau lebih berhati-hati, lebih waspada mengenai keuanganmu. Kayak akan ada yang nipu kamu guys, kayak akan ada yang mengambil sesuatu diam-diam darimu, bikin kamu sedih. Karena proses healing ini biasanya membuat orang kayak, aku tak usah ini ikhlasin deh, ya udah deh, ikhlas aja kayak begitu. Oke? Ya sebenarnya kamu masih bisa hindarin. Ini kan baru tanggal berapa guys? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Tanggal 7 April, dan April masih panjang begitu. Ini kan general reading, banyak di antara kalian yang belum merasakan ini guys, kayak kena tipu ini. Nah kalau kamu nggak mau ditipu atau kayak dikibulin, dibohongin orang lain mengenai uang, maka pastikan kamu waspada menghadapi orang, karena ini stealer, pencuri ya. Kamu yang kayaknya dikibulin deh Cancerian. Tapi khususnya untuk kamu yang udah kena begitu guys, bisa jadi dari beberapa waktu sebelumnya, maka April ini adalah proses pengikhlasan begitu deh. Semakin cepat kamu mengikhlaskan, semakin bagus untukmu, karena ini kan healing ya. Oke guys, kita teruskan untuk Scorpio. Ada unlimited possibilities dan kemudian the Page of Cups. Kalau the Page datang unstable ya, berarti keadaan keuangan gak stabil dan kamu itu kayak kelihatannya putus asa guys. Jadi tugas aku di sini bilang Oracle ini ngasih tahu ke kamu unlimited possibilities, selalu ada peluang, kemungkinan yang tidak terbatas ya. Kayak teaching yourself how to be in a good frequency when it's about money. Kamu tuh kayak selalu dalam energi lack of, kurang katanya Scorpio. Kayak kurang inilah, kayak kurang itulah, membayar ini nggak cukup lah, membayar itu nggak cukup lah, mau beli ini nggak cukup lah. Kayaknya nggak mungkin deh aku punya ganti HP baru, padahal HP aku udah rusak banget. Kayaknya nggak mungkin deh aku punya rumah, padahal aku udah butuh banget rumah. Nggak mungkin deh aku ganti motor aku udah butuh banget. Everything is possible katanya. Yeah, it's like train your mind how to deal with money. Manifestasi akan penting sekali untuk kamu Scorpio katanya, supaya kamu berada di frekuensi yang sama dengan uang atau berhubungan baik dengan uang ya guys. Bagaimana cara memanifestasi uang? Silahkan kamu cek di YouTube atau di Google, itu ada ya, ada tekniknya. Oke, yang terakhir kita teruskan untuk Pisces guys. The Four of Pentacles dan kemudian ada a good energy. Jadi ini kayak Four of Pentacles sebenarnya egois ya guys, atau rakus, hanya memikirkan dirinya sendiri. If you feel good about that, do it. Tapi kalau kamu ngerasa kayak ada yang salah dengan keegoisanmu mengenai uang di bulan April ini, pertimbangkanlah sesuatu kayak gitu. Karena ini kan energi banyak orang gitu Pisces ya. Karena bisa jadi kamu ini jadi Four of Pentacles, mungkin karena kamu udah empet banget sama seseorang atau sekelompok orang tertentu, kayak terlalu memanfaatkan kamu, atau you need money for yourself, you choose to be exclusive to hold on your money begitu kan. Itu hak kamu, itu uang kamu begitu. Nah kalau kamu ngerasa kayak you need to save it for yourself, biarlah aku jadi egois, dan kamu ngerasa aman, tenang, nyaman, dan bahagia melakukan itu, lakukan saja. Tapi kalau menurut kamu, aku harus mengamankan diriku, bodoh amat sama orang lain yang bermasalah, yang penting uangku aman, tidak diganggu, dan kamu ngerasa kayak aduh gak enak banget deh perasaan, kok kayak kepikiran ya, kok kayak aduh gak enak banget ya. Kalau begitu maybe you need to do something else ya, keluar dari the Four of Pentacles semua ini. Karena Four of Pentacles atau egois itu dibikin manusia guys. Kamu yang putuskan dirimu egois, tidak mau peduli sama orang lain, dan kamu juga yang akan putuskan dirimu untuk tidak egois dan lebih memperhatikan orang lain. You choose. Patokannya adalah your feeling.
Kalau it feels good, do it. Apapun yang bikin kamu ngerasa good feeling, do it katanya. Oke? Do it. Uang. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Soal zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Di special reading energi update pesan tentang keuangan untuk bulan April 2025 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan pesan tentang keuangan bulan depan. Thank you very much. Dadah guys.